Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran tentang pengolahan citra digital. Ya, pada video awal ini kita akan sedikit berkenalan dengan tools yang nantinya akan banyak dipakai dalam implementasi algoritma ataupun teknik-teknik yang kita pelajari dalam mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, sebelum kita lanjutkan, pastikan Anda sudah memasang MATLAB ya, minimal di versi 2015 ya. Boleh yang lebih tinggi ya, namun tidak direkomendasikan untuk versi yang lebih rendah. Baik, pertama kita berkenalan dulu dengan layout atau tampilan dari software MATLAB. Ada 3 komponen utama yang harus kita pahami. Selain tentunya di sini ada bar menu ya, terdiri dari ada home, plots, dan aplikasi. Yang di sini Anda bisa nanti pelajari satu persatu. Karena tutorial ini nanti bagaimana menggunakan ya, kemudian mengenalkan tipe variabel, operasi, ekspresi, fungsi, perulangan. Baik, kita langsung ke komponen yang pertama, yaitu di sini adalah current folder atau folder aktif, di mana di sini kita bisa menyimpan file, kode, ataupun beberapa contoh citra. Nah, ketika kita ingin mengakses secara langsung sebuah file yang berada pada current folder, maka kita tinggal ketikkan nama file tersebut. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian di sini ada workspace. Di sini kita akan bisa mengamati sebuah variabel, yaitu nilainya berapa, apakah larik ataupun nilai tunggal. Nah, kemudian jika itu sifatnya vektor ataupun larik, maka nanti akan ada nilai minimal dan maksimal. Nah, inilah salah satu keunggulan dari MATLAB karena kita bisa mengamati variabel satu persatu. Sehingga misalkan terjadi kesalahan dalam penulisan kode, entah dalam ekspresi atau penggunaan operator dalam pemanggilan atau pembentukan variabel, maka kita bisa melihat nilai yang ada di workspace untuk kita bandingkan dengan nilai yang seharusnya. Dan yang terakhir ada jendela yang paling besar namanya command window. Di sini bisa digunakan untuk satu, menampilkan hasil. Satu, dia bisa menjalankan coding, menulis kode di sini. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menampilkan hasil eksekusi. Baik, kita akan langsung ke contoh pengenalan deklarasi variabel hingga pembentukan metrik yang paling sederhana. Karena dalam tutorial ini kita akan fokus kepada penggunaan MATLAB untuk pengolahan citra digital. Yang mana sudah kita ketahui citra digital adalah berupa matriks 2 dimensi untuk citra keabuan dan 3 dimensi untuk citra berwarna. Kita bisa menggunakan command CLC ya, atau clear command untuk membersihkan seluruh teks yang ada di command window. Kita akan berkenalan dulu dengan contoh sebuah variabel. Untuk deklarasi variabel, maka kita tidak perlu mendefinisikan tipenya. Contoh di sini, misalkan kita langsung deklarasikan X sama dengan 2. Nah, perbedaannya berada pada akhir ekspresi. Ketika kita menggunakan titik koma, maka hasil eksekusi tidak akan ditampilkan di command Windows. Contoh seperti ini. Nah, berbeda ketika kita tuliskan X sama dengan 2 tanpa titik koma. Ini pun tidak akan terjadi error karena akhir statement dari MATLAB diakhiri dengan enter. Jadi akhir dari sebuah baris perintah itu diakhiri dengan enter. Bedanya kalau dengan titik koma tadi tidak tampil hasilnya, sementara kalau kita hilangkan titik komanya, maka hasilnya akan muncul. X sama dengan 2. Untuk tipe variabel, ya, secara default kita akan dapat tipenya adalah, kita lihat di sini, double. Bagaimana ketika kita ingin mengkonversi ke unsigned integer 8 bit? Ya, maka kita tinggal lakukan typecasting ya, dengan menuliskan tipe variabel tujuan. Contoh di sini, unsigned integer 8 bit yang biasanya digunakan untuk citra, lalu kita tuliskan misalkan di sini X. X akan kita rubah ke unsigned integer 8 bit. Misalkan kita akan simpan ke Y atau ke X2 misal seperti ini.
Maka nilainya tetap 2, tetapi ketika kita lihat tipenya di sini, dia adalah berubah menjadi unsigned integer 8 bit. Baik. Nah, sampai di sini Anda bisa coba, Anda bisa lihat videonya, dan ketika sudah paham, Anda bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita bersihkan kembali comment window yang ada di sini ya. Misalkan Anda rasa ini mengganggu, atau Anda bisa biarkan ketika merasa ini tidak mengganggu. Baik. Lalu untuk pembentukan matriks, karena di sini kita sudah memiliki dasar variabel bahwa dia bisa membentuk suatu matriks ketika diberikan inputan berupa data lari, ya, maka kita tidak perlu misalkan mendeklarasikan seperti ini. X, kemudian seperti ini, I, kemudian J. Nah, biasanya yang sering kita gunakan di sini ya, misalkan dengan bahasa C atau yang lainnya. Nah, namun cukup kita dengan X saja. Nah, supaya variabel di sini tidak hilang, kita misalkan ganti dengan Y. Untuk membentuk matriks, maka kita pisahkan tiap baris itu dengan titik koma, dengan koma atau spasi. Contoh, kita akan membuat matriks berukuran 2 baris dan 3 kolom. Nah, maka kita akan masukkan nilai di kolom pertama. Misalkan nilainya 1, 3, 5. Nah, kemudian untuk pergi ke baris kedua, kita pisahkan dengan titik koma seperti ini. Misalkan di sini 2, 6, 10. Nah, supaya nanti tampak hasilnya, kita tidak usah akhiri dengan titik koma, kita langsung eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini. 1, 3, 5, 2, 6, 10. Bisa juga kita lakukan pemisahan kolom dengan menggunakan tanda koma seperti ini. Nah, misalkan kita bangkitkan matriks Z, misalkan di sini 2, 4, 8, kemudian 1, 7, misalkan 11 seperti ini. Ya, hasilnya akan sama berupa matriks 2 baris dan 3 kolom. Nah, lalu untuk mengakses elemen pada setiap nilainya, misalkan mengakses setiap elemen pada matriks, kita bisa langsung tuliskan misalkan Z pada baris 1, kolom 1. Nah, kita akan dapat hasilnya. Ingat di sini tidak perlu titik koma supaya hasil eksekusinya nampak. Ya, jawabannya adalah 2 karena berada di baris 1, kolom 1. Lalu bagaimana jika ingin menampilkan baris 1 saja? Maka kita tinggal tuliskan baris 1 dan seluruh kolom. Dengan tanda titik 2 artinya dia seluruh nilai ya. Mulai dari kolom 1, seluruh indeks kolom mulai dari 1, 2, 3. Sehingga kita hanya akan mengambil baris ke 1 dengan perintah ini. Ya, 2, 4, 8. Nah, lalu bagaimana ketika kita akan mengambil contoh baris 2 kolomnya hanya 1 dan 2. Contoh di sini 1 dan 7. Ya, maka kita tinggal ganti di sini baris 2, kemudian kolom 1 sampai 2. Nah, di sini bisa kita atur misalkan Anda jumpa matriks yang besar 1 sampai 4 atau 1 sampai berapapun. Nah, ketika ingin mengakses semuanya cukup dengan tanda titik 2 seperti ini. 1 dan 7. Lalu bagaimana dengan operasi penjumlahan matriks? Ya sangat sederhana, misalkan kita tambahkan Z tambah X, nah, Z tambah Y karena ukurannya di sini sudah sama, bisa kita lihat di sini, ya maka bisa langsung kita jumlahkan seperti ini. Lalu ketika ditambahkan Z ditambah dengan sebuah nilai skalar, ya maka nilainya akan langsung dijumlahkan dengan 10. Ya, di sini ada nilai Z-nya 248, 1, 7, 11, jadi 12, 14, 18, 10, 17, 21. Nah, lalu untuk perkalian matriks ya, misalkan di sini
kita akan lakukan perkalian silang. Ketika dilakukan perkalian silang, kita coba panggil kembali, kita bersihkan layarnya. Di sini kita tahu bahwa Y ukurannya adalah 2 baris 3 kolom, Z ukurannya juga 2 baris 3 kolom. Ketika kita akan kalikan silang dengan tanda bintang seperti ini, ya, maka dia tidak akan bisa karena perkalian silang baris matriks pertama harus sesuai dengan kolom matriks kedua. Sementara di sini barisnya adalah 135, ya, barisnya adalah 2, lalu kolom di matriks keduanya adalah 3. Atau kita lihat di sini antara kolomnya 3, kemudian di sini barisnya 2. Maka untuk perkalian silang, ukuran dari matriks yaitu adalah kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Misalkan kita bangkitkan nilai atau variabel W. Ya. Contoh di sini 1, 2, ya. Kita bangkitkan matriks berukuran 3 baris dan 2 kolom. 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga ketika kita kalikan Z dengan W, karena di sini kolomnya 3, di sini barisnya juga 3, seharusnya tidak ada masalah ketika kita lakukan perkalian antara Z dengan W. Ya, ukurannya jadi 2 kali 2 karena dia menggunakan perkalian silang. Ya, baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Nah, berbeda ketika kita menggunakan perkalian titik. Ketika perkalian titik, kita akan langsung kalikan. Contoh di sini, ketika Y kita kalikan perkalian titik dengan Z, maka 1 kali 2. Kemudian 3 dikali 4, ya, sesuai dengan posisi baris kolomnya. 5 kali 8, 2 kali 1, 7 kali 6, 10 kali 11. Oke, kita akan coba bersihkan lagi, ya. Kita coba ulangi. Di sini ada Z, nilainya sekian, Z nilainya sekian, lalu kita akan kalikan dengan perkalian titik. Ketika perkalian titik, kita bisa menggunakan tanda titik dan bintang. Y dikalikan perkalian titik dengan Z. Harusnya kita dapat hasil, ya. Kita ambil contoh di dua nilai pertama, yaitu 1 kali 2, nanti nilainya 2. 3 kali 4 nilainya harusnya 12. 2, 12, dan seterusnya. Ya. Y, maaf, tadi ada salah menekan tombol. Y kali Z. Ya. Hasilnya adalah 2, 12, 40, ya. Di sini adalah 1 kali 2, 2, kemudian 3 kali 4, 12, 5 kali 8, hasilnya adalah 40, dan terakhir 10 kali 11, hasilnya adalah 110. Nah, sama ketika sebuah matriks kita kuadratkan, ya. Contoh di sini misalkan kita akan panggil kembali Y, contoh, ya. Ini kita akan kuadratkan, maka fungsi pengkuadratan, ya, karena kuadrat adalah perkalian pada setiap gunakan tanda perpangkatan seperti ini dengan tanda titik. Karena ketika kita hanya menggunakan tanda pangkat, maka Y akan dikalikan dengan Y. Padahal dimensi Y itu tidak akan sama, ya. Di sini adalah ya sama seperti ketika kita kalikan Y dengan Y pada perkalian silang. Dia tidak akan bisa dieksekusi karena dimensinya tidak sesuai. Ketika kita menggunakan perkalian titik, maka artinya kita akan mengkuadratkan setiap nilai. Kita coba jalankan. Ya, hasilnya berupa kuadrat. Sementara kalau kita gunakan langsung pangkat seperti ini, Y pangkat 2, ya. Ini sama dengan Y dikali Y. Nah, kita tahu ketika ukuran baris kolom tidak sama, maka kita tidak bisa perkalikan matriks yang sama seperti ini. Ya, syaratnya ukurannya harus sama. Kita coba jalankan di sini Y pangkat 2. Nah,
ada rekomendasi ya, saran untuk menggunakan tanda titik dan pangkat. Artinya pangkat pada setiap elemen matriks. Baik, sampai di sini ya, Anda bisa jeda videonya untuk mempraktekkan ya dari dasar penggunaan MATLAB, ya, operasi dasar, kemudian tipe variabel, dan selanjutnya kita akan terapkan atau kita akan buat sebuah kode melalui script sehingga kita tidak perlu tulis berulang-ulang pada command window seperti ini. Nah, jika Anda sudah selesai menerapkannya, maka silahkan dilanjutkan video ini. Baik, kita akan mulai ya, kita akan bersihkan command window misalkan, lalu kita akan buat script baru ya atau kode baru supaya nanti setiap eksekusi semua variabel ini bersih ya, kita bisa gunakan fungsi clear. Kalau CLC hanya membersihkan command window, maka fungsi clear ini akan membersihkan semua variabel di workspace. Kita bersihkan. Kemudian kita akan bersihkan juga nanti ya nilai-nilai dari command window. Kemudian kita langsung coba terapkan untuk membaca citra. Misalkan citra A, ya kita gunakan fungsi imRead. Nah, fungsi im di sini mengacu pada sebuah citra yang memiliki baris dan kolom dengan asumsi bahwa dia menggunakan tipe variabel unsigned integer 8 bit sehingga nanti nilainya antara 0 sampai 255. Misalkan di sini kita baca citra papers.gnd. Kemudian kita tampilkan citra A dengan fungsi imShow. imShow ini adalah ya karena diawali image ya, dia biasanya dalam matriks ya, minimal 2 dimensi ya, 2 dimensi. Kemudian show di sini mewakili untuk kata menampilkan. Kita akan coba jalankan. Oke, kita simpan dulu misalkan dengan perhatian. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan dari citra papers. Lalu bagaimana ketika kita ingin menginspeksi satu persatu nilai pixel di sini ya, kita bisa tambahkan di sini ya satu perintah baru, atau kalau kita ingin langsung ke command window juga bisa gunakan im pixel region. Di sini dia akan langsung menampilkan setiap nilai pada citra yang ditampilkan pada sebuah figur. Ya, figur ini yang dimaksud. Kita akan coba eksekusi fungsi ini. Ya, maka kita akan dapati sebuah matriks yang memiliki elemen sangat banyak sekali ya, berupa nilai-nilai antara 0 ya. Di sini yang angka paling kecil adalah 9. Ini gelap ya, mendekati hitam, dan nilai yang tinggi kita ambil contoh di sini adalah 203, mendekati 255 atau warna putih. Ketika kita lakukan zoom out ya, maka kita akan dapati bahwa nilai matriks tersebut mewakili setiap komponen terkecil dari citra atau yang biasa disebut sebagai picture element atau pixel. Nah, sama dengan ketika kita tadi mengakses nilai, misalkan kita ingin mengakses nilai contoh A pada baris 10 misalkan, atau kolom misalkan atau baris 10 dan kolom 50, kita bisa lihat nilainya adalah 78. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan operasi dasar. Misalkan kita ingin meningkatkan kecerahan citra. Contoh, ketika kita ingin meningkatkan kecerahan citra, kita bisa menambahkan antara A, misalkan, kemudian kita tambahkan nilai 50. Contoh, setelah kita cerahkan, kita akan simpan ke variabel B. Nah, seperti ini. Lalu kita akan tampilkan ya dalam satu bingkai, sehingga kita bisa ya belajar lagi satu fungsi namanya subplot.
fungsi subplot kita akan membentuk bingkai dengan ukuran, contoh di sini 1 baris dan 2 kolom, sehingga nanti akan ada 2 kotak. Nah, parameter ketiga, tadi parameter 1 adalah jumlah barisnya, 2 adalah jumlah kolomnya, kemudian parameter ketiga adalah dia berada pada bingkai keberapa. Ya, tentunya karena 1 kali 2, hasilnya 2, cuma ada nilai antara 1 dan 2. Bingkai pertama, kita akan tampilkan, misalkan citra A. Kemudian lakukan hal yang sama, nah, di sini kita akan tampilkan di bingkai kedua citra B yang tadi sudah dicerahkan atau ditambah dengan nilai tertentu. Baik, kita akan lihat, nah tampilannya di sini terlihat bahwa citra yang asli ya, dan citra yang sudah ditingkatkan kecerahannya. Nah, untuk operasi dasar pengolahan citra, ya, peningkatan kualitas citra seperti ini, kita akan bahas pada video yang berikutnya tentang peningkatan kualitas citra. Baik. Nah, setelah kita berkenalan dengan operasi sederhana membaca citra, maka kita bisa berkenalan satu lagi dengan yang namanya fungsi. Dan juga bisa berkenalan dengan yang namanya perulangan. Baik, untuk yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan sebuah perulangan atau looping. Misalkan kita mulai, ya, contoh perulangan, untuk nilai I, ya seperti ini, sama dengan 1 sampai 10. Nah, ketika kita cuma menuliskan 2 nilai, ya, yaitu seperti ini, maka nilai awalnya adalah 1, nilai akhirnya 10. Inkremennya berapa? Maka inkremennya akan sebesar 1. Lalu ketika inkremennya bukan 1, nah nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi nanti di sini kalau kita kembali ke dalam bahasa C misalkan, ya artinya ini adalah I sama dengan 10, kemudian I kurang dari sama dengan, maaf, di sini I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 10, I plus plus. Nah, artinya seperti ini. Kemudian kita akan tampilkan I, ya. Lalu kita akhiri loop ini dengan N. Kita akan coba eksekusi. Ya. Maka di sini dapat nilainya I-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lalu bagaimana jika inkremennya tidak 1, tetapi misalkan 2, misalkan. Ya, maka kita tambahkan, ya, nilai di antara nilai awal dan nilai akhir, ya, dengan pemisah tanda titik 2. Contoh seperti ini, ya, artinya I sama dengan I plus 2. Inkremennya naik 2, kita akan coba jalankan, sehingga didapatkan urutan bilangannya 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5, dan 7 seterusnya, ya, sampai yang terakhir 9. Nah, sampai di sini Anda bisa jeda videonya untuk melanjutkan mengimplementasikan fungsi atau maaf perulangan terlebih dahulu sebelum selanjutnya kita berkenalan dengan sebuah fungsi. Baik, nah ketika Anda sudah selesai, Anda bisa kembali untuk melanjutkan video ini. Oke, kita akan melanjutkan tentang pembuatan fungsi. Di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan function handle ataupun sebuah file fungsi. Contoh ketika kita ingin membuat fungsi perkalian dari dua buah variabel yang dimasukkan, ya. Nanti kita panggil fungsinya, kemudian masukkan dua variabel tersebut sebagai parameter, kemudian kita akan lihat hasilnya. Contoh, misalkan di sini, ya, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini kita akan membuat suatu fungsi, misalkan nanti nama fungsinya contohnya f, ya. F itu adalah sebuah fungsi, ya,
dengan parameter X dan Y, ya, contoh seperti ini. Kemudian ya, fungsinya seperti apa? Ya. Misalkan X dikali Y. Baik, kita bisa simpan seperti ini. Lalu misal kita jalankan, ya. Di situ adalah F, kita masukkan parameter pertama atau X-nya adalah 3, parameter kedua atau Y-nya adalah 2. Nah, sehingga di sini nanti ya ketika kita masukkan 3 dan 2, dia akan masuk ke X dan Y, kemudian diolah ya dengan X kali Y, kemudian hasilnya dikembalikan di F. Kita akan coba jalankan, ya, jawabannya adalah 6. Nah, ini yang disebut sebagai function handle. Hasilnya nampak di sini, fungsinya adalah X kali Y. Nah, selain menggunakan function handle di dalam sebuah file seperti ini, kita bisa membuat file tersendiri. Misalkan kita buat satu file function. Di sini bisa kita klik new function. Nah, sudah dituliskan di sini apa yang perlu kita masukkan. Kita bisa hapus. Kemudian keluarannya, misalkan kita keluarkan contohnya hasil tadi ya. Hasil, kemudian fungsinya misalkan adalah perkalian. Nah, ini adalah nama fungsi yang nanti akan kita panggil. Kemudian ini adalah variabel untuk menampilkan hasil eksekusi. Lalu di sini parameternya. Misalkan tadi kita menggunakan X dan Y. Lalu fungsinya kita tinggal tuliskan saja di baris. Misalkan di sini adalah X kali Y. Nah, atau hasil sama dengan X kali Y. Nah, supaya lebih mudah dibaca, kita bisa buat seperti ini. Baik. Hasil adalah X kali Y. Sehingga nanti ketika kita panggil fungsinya perkalian, masukkan parameter 1 dan 2, kemudian dieksekusi di sini, ya, dengan ekspresi ini, X kali Y, lalu nilainya dikembalikan ke hasil, dan nanti function perkalian ini akan menampilkan hasil. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, fungsi ini tidak bisa kita eksekusi langsung. Kita simpan. Nah, perhatikan nama fungsi di sini adalah perkalian, maka kita simpan di sini juga dengan nama perkalian. Oke, ini sudah ada. Kita bisa replace ya, karena sebelumnya saya sudah menggunakan contoh ini. Baik, kalau kita langsung jalankan, nah fungsi ini berbeda dengan file kode biasa seperti ini atau script ya. Kalau fungsi misalkan kita run ya seperti ini, maka dia tidak akan bisa dieksekusi ya karena dia bukan file script biasa. Namun caranya kita akan panggil. Nah, di folder aktif ini ya, kita sudah memiliki tadi fungsi perkalian. Kita ambil contoh perkalian. Nah, perhatikan kalau fungsi maka tandanya adalah ada icon fx kecil ya di bagian kiri atas, berbeda dengan file script ya, file kode biasa. Nah, dia akan muncul seperti gambar bukit di sini. Ya, ini adalah plot 3 dimensi sebenarnya. Baik. Kita akan coba jalankan fungsinya ya, fungsi perkalian ini karena dia berada di folder aktif, kita bisa langsung panggil perkalian ya. Kemudian nah, ketika kita ketik kurung bukal sudah ada petunjuknya yaitu masukkan X dan Y. Misalkan tadi ya 4,5. Artinya di sini 4 kali 5 ya. Maka nanti hasilnya nah, dia akan menampilkan hasilnya adalah 20. Nah, kenapa hasil muncul ya sama karena kita di sini tidak menutup dengan titik koma. Misalkan kita tutup dengan titik koma, kita simpan, kita panggil lagi fungsinya ya, maka langsung jawabannya adalah 20. Baik. Nah, sekian untuk kita berkenalan singkat ya dengan MATLAB. Selanjutnya beberapa fungsi misalkan atau beberapa perulangan misalkan kita menggunakan while kita akan bahas pada
video berikutnya ya, sekaligus membahas tentang beberapa materi spesifik. Baik, sampai di sini video perkenalan kita, tutorial tentang penggunaan MATLAB khususnya untuk pengolahan citra digital. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.